Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dika Maulana dari 4KPIC. Saya akan menjawab pertanyaan UTS dari manajemen media cetak, elektronik, dan online. Ya, soal pertama, yakni berdasarkan lanskap industri media massa di Indonesia, jelaskan bagaimana pola kepemilikan perusahaan media yang berkembang saat ini. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yakni industri media massa di Indonesia saat ini sedang menjalani perubahan yang signifikan dalam pemikiran perusahaan media besar. Aspek penting yang mengaruhi pada kepemilikan antara lain yakni yang pertama ada globalisasi, ada teknologi, dan ada peran masyarakat. Yakni saya akan menjelaskan tentang globalisasi. Globalisasi ini yaitu pengaruh globalisasi terlihat pada perusahaan media besar yang beroperasi di Indonesia yang secara signifikan dikendalikan oleh investor asing atau perusahaan internasional. Contohnya adalah PT Global Media Tbk yang merupakan anak perusahaan dari IPG, perusahaan jasa komunikasi strategis asal Amerika Serikat. Terus globalisasi juga mempengaruhi perusahaan media lokal yang mencoba untuk mengembangkan bisnis media mereka di pasar luar Indonesia. Yang kedua adalah teknologi, yakni teknologi menggunakan perkembangan media sosial membawa perubahan dalam pola kepemilikan perusahaan media. Menggunakan platform media sosial seperti Facebook, Instagram, dan YouTube membuat perusahaan media sebelumnya fokus pada media tradisional seperti televisi, radio yang harus beradaptasi dan mengembangkan bisnis mereka di dunia digital. Hal ini menjadi peluang bagi investasi dana teknik dan pengembangan teknologi oleh perusahaan mereka lokal dan asing. Selanjutnya adalah peran masyarakat. Peran masyarakat Indonesia juga memiliki peran dalam pemilikan perusahaan media melalui menggunakan layanan media yang diberikan oleh perusahaan tersebut. Menggunakan layanan media seperti televisi, radio, dan internet membantu menentukan kualitas konten dan kepentingan masyarakat dalam industri media massa. Selanjutnya soal nomor 2, yakni dalam industri media massa terdapat dua pemangku kepentingan, yaitu stakeholder internal dan stakeholder eksternal. Siapa saja yang termasuk pemangku kepentingan eksternal? Jelaskan perannya dalam industri media massa di Indonesia. Ya, saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yakni stakeholder eksternal dalam industri media massa di Indonesia meliputi yang pertama yaitu adalah masyarakat. Masyarakat sebagai konsumen media, masyarakat memiliki peran penting dalam menentukan keberhasilan sebuah media. Mereka mempengaruhi rating, sirkulasi, dan pendapatan iklan melalui preferensi dan partisipasi dalam produk media. Yang kedua adalah pemerintah. Pemerintah memiliki peran regulatif dalam mengawasi konten media, memberi lisensi penyiaran, dan mengatur industri secara keseluruhan. Mereka juga dapat mempengaruhi kebijakan media dan memberikan dukungan atau hambatan terhadap kebebasan pers. Yang selanjutnya yaitu adalah organisasi masyarakat sipil. Kelompok-kelompok advokasi atau LSM dan organisasi masyarakat lainnya memainkan peran penting dalam memantau keberagaman konten, mengadvokasi kebebasan berekspresi, dan mengawasi etika jurnalisme. Terus peran stakeholder eksternal adalah memberikan masukan, pengawasan, dan memengaruhi terhadap keberlanjutan, integrasi, dan revolusi industri media massa di Indonesia. Selanjutnya soal nomor 3,
yakni untuk menjalankan dan mengembangkan bisnisnya, perusahaan media massa harus menentukan jenis dan model pembiayaan produksi yang paling efisien. Setidaknya dapat 3 model penghambat pembiayaan, yakni yang pertama adalah advance setting, yang kedua adalah subscription, yang ketiga adalah crowdfunding. Menurut pendapat Anda, model manakah yang paling efisien dalam menentukan biaya produksi? Ya, saya akan menjawab nomor 3, yakni kepemilikan model pembiayaan produksi yang paling efisien dalam industri media massa tergantung pada beberapa faktor, termasuk media, audiens, dan strategi bisnis perusahaan. Namun, secara umum model langganan atau subscription cenderung yang paling efisien dalam menentukan biaya produksi. Alasannya diantara lainnya yaitu yang pertama adalah pendapatan yang stabil. Dengan model langganan, perusahaan media mendapatkan pendapatan yang lebih stabil karena mereka memiliki bisnis pelanggan yang membayar secara berkala. Ini membantu mengurangi ketergantungan pada pendapatan iklan yang strukturatif seperti itu. Yang kedua adalah loyalitas pelanggan, yakni pelanggan yang membayar langganan cenderung lebih setia karena mereka memiliki kepentingan langganan dalam memanfaatkan layanan yang mereka bayar. Ini dapat mengurangi biaya akuisisi pelanggan dan meningkatkan retuasi pelanggan. Yang ketiga adalah kontrol atas konten. Yakni dengan langganan, perusahaan memiliki kelebihan banyak kebebasan untuk menghasilkan konten yang berkualitas, berkualitas tinggi tanpa harus selalu memperhatikan preferensi iklan itu. Hal ini dapat mengurangi tekanan untuk menghasilkan konten yang berorientasi pada klik atau kontroversial. Terus meskipun demikian, setiap model memiliki kelebihan dan kelemahannya, dan tidak ada yang benar-benar satu ukuran cocok untuk semua. Perusahaan media itu mungkin berkombinasikan beberapa model untuk mencapai keseimbangan yang optimal antara pendapat dan biaya produksi itu tersebut. Selanjutnya soal nomor 4, yakni salah satu hal yang penting dalam bisnis media massa adalah mempertimbangkan segmentasi khalayak. Menurut pendapat Anda, di era teknologi digital dan internet saat ini, aspek apa saja yang menjadi pertimbangan utama dalam memetakan segmen khalayak agar industri media dapat berkembang? Jadi ini di era teknologi digital dan internet, beberapa aspek yang menjadi pertimbangan utama dalam menentukan segmen khalayak untuk industri media, yaitu yang pertama ada demografi digital, yakni mengidentifikasi karakteristik demografis seperti usia, jenis kelamin, lokasi geografis, minat khusus dari audiens online. Yang kedua adalah pelaku online. Pelaku online ini memahami bagaimana audiens berinteraksi dengan konten digital, termasuk preferensi konsumsi media, waktu online, dan platform yang penting sering digunakan. Yang ketiga ada data analisis. Menggunakan data analisis ini untuk melacak perilaku menggunakan secara lebih mendalam, memungkinkan untuk personalisasi konten dan pengalaman pengguna itu tersebut. Yang keempat ada interaksi sosial.
Interaksi sosial ini memperhitungkan bagaimana audiens berinteraksi dan bagaimana konten di media sosial sehingga bisa memperluas jangkauan dan interaksi dengan khalayak tersebut. Yang selanjutnya adalah konten yang relevan. Konten yang relevan ini menyajikan konten yang sesuai dengan minat, kebutuhan, dan preferensi khalayak untuk meningkatkan kelebihan loyalitas. Yang selanjutnya ada keamanan dan privasi. Yang terakhir ini harus sangat dibutuhkan untuk teknologi saat ini, yaitu adalah menjaga keamanan dan menggunakan data dan menggunakan privasi agar tidak menjadi pelanggan privasi yang merugikan kepercayaan khalayak. Dengan memperhitungkan aspek-aspek ini, industri ini dapat memetakan segmen khalayak dengan lebih baik untuk berkembang di era digital saat ini maupun selanjutnya. Itu sih. Ya, mungkin itu saja jawaban dari UTS Teknologi manajemen media cetak, elektronik dan online. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.